Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yaliqu bi kamali wajhikal karim wa jalalu qudratil azim wa azima sultanil qadim wa anarun qulubul ibadil muttaqin bi nuril kitabil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita mampu untuk memanfaatkan segala karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan melakukan kebaikan dan amal soleh, dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah selalu membimbing kita di atas rahmat, hidayah dan taufiknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan kelak di akhirat Allah kumpulkan kita semua di dalam surga firdausnya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum wa radu'an, dan begitu pula kepada seluruh umatnya yang senantiasa sabar dan istiqamah di atas syariat yang telah diturunkan Allah kepada nabinya. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di akhirat akan dihadiahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam berupa syafaat uzmanya. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, alhamdulillah di pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita, melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Faraid bersama kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabul Aziz, yang kemarin alhamdulillah telah kita menjelaskan tentang muqaddimah tentang ilmu al-faraid. Alhamdulillah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang asbabul irthi, sebab-sebab seseorang itu mendapatkan warisan. Ada 3 sebab seseorang itu akan mendapatkan warisan, yang mana semua ini telah diatur di dalam syariat
tak semua orang itu mendapatkan warisan kecuali dengan 3 sebab ini. Sebab yang pertama adalah an-nasabu, karena sebab pertalian nasab. Ikhwanu fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Islam telah mengatur tentang nasab ini, dan bagian daripada maqasidus syariah, tujuan adanya syariat Islam ini diantaranya adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan atau menjaga nasab, pertalian nasab. Maka Islam itu sangat menjaga akan nasab ini, karena dengan nasab nanti akan berhubungan dengan perwalian, akan berhubungan dengan penisbatan nasab, akan berhubungan dengan hak waris mewarisi. Maka nasab ini bisa itu terjaga melalui dengan pernikahan, yaitu mitsaqan ghalidha, yaitu perjanjian yang sangat kuat, yaitu dengan pernikahan. Maka ulama menyebutkan mendapatkan warisan dari nasab ini ada 3 jalur. Yang pertama adalah ada namanya al-usul atau al-asl, yaitu siapa saja yang menjadi asal kita, seperti halnya al-ab wa in ala, bapak, kakek ke atas, ya, wa in ala. Jadi ini nama usul, ini asal kita. Jadi kita lahir, kita ada itu dari bapak atau ibu kita, kemudian kakek ke atas. Nah, ini urutannya. Yang pertama adalah karena ikatan nasab usul, ya, jadi asal. Yang kedua itu adalah namanya al-furu', seperti halnya al-ibn wa in nazal, seperti halnya anak kita, cucu dan sampai bawah, ya. Jadi al-furu', keturunan. Al-far'u atau al-furu' atau keturunan kita, anak, cucu, wa in nazal, baik yang anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan sebagainya. Wa in nazal. Kemudian setelah itu ada namanya al-hawashi. Al-hawashi seperti halnya paman kita, paman dari bapak, kemudian paman sebapak, ini termasuk. Kemudian anak laki-laki dari paman syakik atau paman kandung, paman sebapak. Begitu pula saudara laki-laki, kemudian saudari perempuan syakik yang kandung, saudara laki-laki dari sebapak, ya, begitu pula saudara perempuan dari sebapak, saudara-saudari laki-laki dan perempuan seibu. Ini adalah masuk ke dalam al-hawashi. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selain usul, furu wal hawashi, ya, nanti ada beberapa hal penjelasan tentang ini, yaitu tentang zawil arham nanti. Namun intinya, ya, asal dan keturunan serta hawashi inilah ulama yang menjelaskan bahwasanya pertalian nasab atau orang yang berhak untuk mendapatkan harta warisan. Berbeda halnya, maaf, dengan anak-anak yang dihasilkan tidak melalui pernikahan, seperti anak zina, anak angkatkah, atau anak pungut dan lain sebagainya. Ini tidak mendapatkan harta warisan. Kalau wasiat boleh saja, atau hibah, ya, pemberian atau hadiah boleh saja, tapi kalau waris tidak. Nah, makanya saya katakan tadi, pentingnya seseorang itu memiliki
pentingnya seseorang itu menjaga nasabnya dengan pernikahan, karena nanti akan berhubungan dengan waris mewarisi. Kalau anak zina, ia akan dinasabkan kepada ibunya menurut pendapat ulama, jumhur ulama. Kemudian yang kedua, ya, dia tidak mendapatkan hak perwalian. Nah, kalau perempuan bagaimana cara nikahnya? Nanti pakai wali hakim saja. Ya, wali hakim. Karena dia dinisbatkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Kemudian yang ketiga, dia tidak mendapatkan hak waris dari bapaknya, meskipun dia itu adalah bapak biologisnya. Kalau dia itu ada sebelum, ya, sebelum terjadinya pernikahan, ya, antara, ya, ibunya dan bapaknya tersebut. Kemudian Allah menyebutkan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din. Jadi orang-orang yang satu rahim, memiliki ikatan rahim, ini lebih utama antara satu dengan yang lainnya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, sebab seorang mendapatkan warisan yang kedua adalah al-wala'u. Al-wala ini adalah kebebasan atau orang yang membebaskan, ya, budak. Nah, maka disebutkan al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasabi. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau seandainya contoh Abu Bakar As-Siddiq membebaskan banyak budak tuh. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Nah, kemudian Bilal bin Rabah sudah terbebaskan dari perbudakan. Dia ini adalah orang yang kaya raya, punya harta dan sebagainya. Kemudian ia meninggal, Bilalnya meninggal, ya. Tak ada ahli warisnya, maka harta tersebut akan diberikan kepada siapa yang membebaskannya. Nah, tapi sekarang perbudakan kan nggak ada. Namun syariat tetap mencatat akan hal ini. Ya, kalau seandainya tuannya tadi yang membebaskan dia atau yang membebaskan dia itu tidak ada, maka apa? Anak laki-laki dari tuannya yang akan menerima harta warisan dari, ya, orang yang dibebaskan oleh orang tuanya tadi. Kalau dia kaya raya dan tidak punya ahli waris. Tayyib, yang ketiga, kalau seandainya apa? Mungkin dari nasab kita tidak punya hak karena tidak ada pertalian nasab. Ya, mungkin tadi kita membebaskan budak. Ternyata dari poin 1 dan kedua kita bukan termasuk darinya, ya mungkin kita termasuk poin ketiga yang akan mendapatkan mendapatkan warisan. Yang ketiga adalah an-nikah. Jalur pernikahan, ya. Jalur pernikahan. Tayyib, atau disebut dengan juga az-zaujiyah, ikatan pernikahan. Ya, suami istri menikah atau si A dan si B menikah jadi suami istri. Salah satu di antara keduanya, ya, ini masuk dalam keluarga kan? Masuk dalam keluarga. Maka awalnya tidak bisa saling mewarisi karena dia menikah, ya, yang meninggal suami maka istri mendapatkan warisan, yang meninggal istri maka suami mendapatkan warisan. Ini ada yang diatur di dalam syariat. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Dalam surat An-Nisa ayat 12 Allah berfirman, dan bagi kalian itu harta waris itu bagi laki-laki yang meninggal oleh istrinya, tidak memiliki anak, maka suami jatahnya apa? 1/2 dari harta. Kalau si istri tidak punya anak, baik anak dari dirinya maupun anak bawaan dari suami sebelumnya. Kalau seandainya si istri ini pernah menikah, ya. Jadi kalau pernah menikah, dia punya anak dari suami sebelumnya, dia tidak punya anak dari suami yang sekarang yang meninggal ini, maka, ya, si suami tidak mendapat setengah, namun suami mendapatkan 1/4. 1/4. Baik.
Begitu pula dengan si wanita. Dan ini contoh saja ya. Jadi contoh insyaallah nanti akan kita jelaskan tentang tentang apa? Pendapatan atau hak yang didapati oleh ahli waris akan kita jelaskan setelah ini insyaallah. Jadi 3 sebab ini seseorang itu mendapatkan harta waris. Pertama karena sebab ya, nasab, kemudian al-wala, kemudian an-nikah. Ya, baik. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah mawani'ul irs. Hal-hal yang menyebabkan seseorang itu tidak mendapatkan harta waris. Ya, tidak mendapatkan harta waris. Kalau tadi sudah ada hak dia nih, masuk ke dalam 3 sebab tadi, nasab, wala, sama nikah, dia sudah dapat ini sebab dapat waris dapat. Ternyata apa? Ada hal-hal yang membuat dia yang seharusnya dapat menjadi tidak dapat. Ya, yang seharusnya dia menerima warisan menjadi tidak mendapatkan warisan. Ternyata ada sebabnya. Yang pertama adalah al-qatlu. Al-qatlu, pembunuhan. Jadi gara-gara ia ingin mendapatkan harta waris dengan cepat, ya, ingin dibagi harta waris orang tuanya dengan cepat, maka salah satu atau kedua orang tuanya dibunuh. Ya. Baik itu dibunuh secara sengaja maupun syibhu amdan, serupa dengan sengaja, maupun membunuh dengan keliru, dengan salah. Dan ini yang berbeda ulama dengan qatlu khata. Ya. Tayyib. Maka hal ini tidak diperkenankan ia untuk mendapatkan harta waris. Ya. Orang tuanya dibunuh, orang tuanya dibacok, orang tuanya ditembak. Agar apa? Harta yang dimilikinya agar ia dapatkan. Ya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qala al-qatilu la yarith. Orang yang membunuh tidak mendapatkan harta warisan. Meskipun dia memiliki sebab-sebab dari salah satu sebab mendapatkan harta waris. Contoh dia sebagai anak, atau dia sebagai bapak, atau dia sebagai saudara, lain sebagainya. Pertalian nasab dapat. Ya. Atau dia mungkin ya, yang membebaskannya, atau mungkin dengan jalur pernikahan. Namun karena membunuh, inilah yang ya, menyebabkan ia tidak diperbolehkan untuk mendapatkan harta warisan. Jadi kalau seandainya tidak ada larangan ya, seseorang untuk mendapatkan warisan, wah enak sekali ya. Lihat bapaknya itu kaya raya, atau orang tuanya kaya raya, ayah ibunya, agar segera untuk dapat warisan udah dihabisi udah. Ya, kalau tidak ada aturan seperti ini, wah kacau balau nanti. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ikhtilafuddin. Ya, ikhtilafuddin, berbeda agama. Bapaknya beda agama, anaknya beda juga agama. Contohnya bapaknya mungkin non muslim, anaknya muslim, atau sebaliknya, anaknya non muslim, bapaknya muslim. Maka keduanya ini tidak boleh untuk saling mewarisi. Saling mewarisi. Anaknya tidak boleh mewarisi untuk orang tuanya, orang tua juga tidak boleh mewarisi untuk anaknya. Karena ini berbeda agama, berbeda keyakinan, dan ini banyak terjadi. Ya. Kadang anaknya yang kaya muslim, ya, kadang ya, bapaknya atau orang tuanya yang muslim, anaknya yang non muslim. Ini banyak terjadi. Ya, banyak terjadi. Maka kalau berbeda agama, ini tidak boleh mewarisi antara satu dengan yang lainnya. Saling mewarisi tidak boleh. Ya. Tayyib. Misal bapaknya non muslim, kaya raya, nggak boleh, meninggal, nggak boleh mewarisi untuk anak-anaknya. Begitu pula mungkin anak-anaknya yang kaya raya, ya, tidak boleh mewarisi orang tuanya yang non muslim. Inilah kaidah-kaidah dan aturan yang memang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan seadil-adilnya.
Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Usamah bin Zaid. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Tidak boleh mewarisi, seorang muslim mewarisi orang kafir, dan kafir tidak boleh mewarisi orang muslim. Ya, maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini juga berkaitan apa tadi dengan ya, perwalian juga sama. Ya, sama juga. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ar-riqqu, budak ya, perbudakan. Li'annal 'abda wa ma malaka milku li sayyidihi. Ya, ini sudah tidak ada budak ya, namun syariat mencatat akan hal ini. Budak ya, ini juga yang menyebabkan atau larangan seorang mendapatkan warisan karena dia adalah seorang budak. Karena budak dan apa yang dimiliki adalah milik tuannya. Falau waritha qaribat bahu lakanat tawrithu li sayyidihi dunahu. Ya, baik. Namun yang ketiga ini sangat jarang sekali, sudah tidak ada sekarang ini. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, setelah kita menjelaskan tentang larangan-larangan atau hal-hal yang menyebabkan seseorang itu tidak mendapatkan warisan, sebab seorang mendapatkan warisan, kemudian sebab seorang yang tidak mendapatkan harta warisan. Ya, ini harus diperhatikan. Baru setelah itu kita masuk ke dalam al-warithuna minar rijal. Orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari apa? Dari laki-laki. Ya, dari laki-laki. Nah, nanti ada al-warithat, ya, orang-orang yang mendapatkan harta waris dari minan nisa, dari perempuan. Baik. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hal ini merujuk kepada firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ya, ayat 12, ayat 13, ayat 11, 12, 13 ini menyebutkan apa? Tentang harta waris, tentang pembagian harta waris. Siapa saja yang berhak untuk mendapatkan harta warisan. Jadi tidak semua orang itu mendapatkan harta warisan. Ya, baik. Maka dengan demikian di dalam keluarga pula ada keluarga-keluarga yang mendapatkan warisan. Ya, maka secara rinci merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, yusikumullah fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unthayain, dan lain sebagainya. Jadi itu ada urutan-urutan disebutkan orang yang mendapatkan harta waris. Dalam kitab ini disebutkan orang yang mendapatkan harta waris dari laki-laki, yang pertama adalah ibnun. Ini yang laki-laki dulu ya. Ibnun itu anak laki-laki. Jadi kalau ada si mayit nggak ada ini ya, nggak ada papan tulis ya. Jadi ibnun, anak laki-laki ya. Ini yang pertama ya, anak laki-laki dulu. Baru setelahnya nanti ibnul ibn, cucu maksudnya. Anaknya anak laki-laki dari anak laki-lakinya, atau cucu laki-laki lah. Bahasanya cucu laki-laki. Ya, baik. Sebagaimana disebutkan oleh Allah, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Nanti untuk jumlah hitungannya berapa dapatnya nanti kita akan jelaskan ya. Baik. Jadi kalau ada papan tulis enak itu langsung. Ya, baik. Anak laki-laki, kemudian setelah itu cucu laki-laki. Oke? Ini yang pertama dan kedua. Nanti ada jumlah itu sekitar 15 laki-laki, 10 perempuan. 15 laki-laki yang akan mendapatkan harta waris ya, 10 perempuan. Jadi 25 orang saja. Dan ini nanti akan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ya, baik. Kemudian ya, berapapun jumlah anak laki-lakinya ya, mau 1 kah, mau 2 kah, mau 3 kah, ya,
atau pasangan suami istri meninggal mungkin salah satunya, nanti ada anak-anaknya, ya. Ada anaknya laki-laki, ada berapa lain sebagainya. Baik, ini termasuk yang mendapatkan. Kemudian setelah itu yang kedua cucu. Kemudian yang ketiga, ya. Kemudian yang ketiga siapa? Ya. Yang ketiga al-ab, itu bapak. Yang ketiga itu adalah bapak, ya, atau ayah lah kita sebutkan, ya. Yang ketiga itu adalah ayah. Kemudian setelah itu, ya, wa abuhu wa in ala, maksudnya apa? Ayah. Yang keempat itulah kakek. Yang keempat itu adalah kakek. Nah, ini kakek dari ayah, ya. Al-ab wa abuhu, kakek, ya, bapak atau ayah, kemudian kakeknya ayah. Apa namanya? Bapaknya ayah itu kakek. Sudah berapa? 4, ya. Baik. Yang kelima, ya, sekarang masuk ke hawashi. Ya, tadi sudah furu ke bawah, ya, anak, cucu, kemudian sekarang usul. Usul masuk apa? Bapak, kemudian kakek. Sekarang hawashi ke samping. Yang pertama adalah akhus syakik, saudara kandung. Ya, saudara kandung. Saudara kandung maksudnya saudara seayah dan seibu. Ya, saudara seayah dan seibu, saudara kandung. Nah, misal contohnya si fulan, ya, punya saudara A, B, C, laki-laki semua. Ya, satu bapak, satu ibu. Satu bapak, satu ibu. Nah, ini namanya saudara kandung. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, akhu lil ab, saudara sebapak. Saudara sebapak. Artinya apa? Ibunya beda. Ibunya beda. Tapi bapaknya satu. Contohnya apa? Si bapak ini, bapaknya ini pernah, ya, menikah dengan wanita lain. Ya, punya anak. Ya, punya anak laki-laki atau perempuan. Ya, ini anak laki-laki, ya. Kemudian si bapak menikah lagi dengan wanita lain, yaitu bapaknya dia, ibunya dia. Ya, jadi ini satu bapak lain ibu, itu namanya saudara sebapak. Yang berikutnya adalah saudara saudara seibu. Ya. Saudara seayah, ya. Baik. Saudara laki-laki kandung, kemudian saudara laki-laki seayah. Baik. Nah, kemudian setelah itu nanti anak saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, syakik yang kandung. Baik, tulis saja, ya. Jadi ada mayit, ya. Baik, ini mayit. Baru setelah itu nanti di sini suami. Oke, baru setelah ini istri, ya. Sebentar. Baik. Kita sebut mayit sini nanti tergantung, ya. Yang meninggal itu antara suami atau istri. Ya. Si mayit ini punya anak, ya. Punya anak laki-laki. Ini kalau untuk ahli waris laki-laki, ya. Baru setelah itu cucu laki-laki, ya. Mayit, anak laki-laki, cucu laki-laki. Baik. Kemudian setelah itu ada ayah. Baru setelah itu ada kakek. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke.
Baru setelah itu nanti ada saudara kandung ya, laki-laki. Oke. Ini satu, suami, ayah. Oke. Ini saudara kandung laki-laki. Ya. Nanti sini ada saudari ya, kita lompat. Nanti kita isi di sini. Kemudian ada saudara laki-laki sebapak. Sebapak. Kalau kandung sama sebapak beda ya. Kalau kandung ibu dan bapaknya sama. Kalau sebapak bapaknya juga sama, ibunya beda. Ya. Ya, ibunya beda. Kita laki-laki dulu ya. Baik. Baru setelah itu anak SDRA aja ya, kandung laki-laki. Berikutnya adalah anak saudara kandung laki-laki. Ya. Baru anak laki-laki ya, SDR seayah. Oke. Biar gampang sini. LK anak laki-laki saudara kandung. Baik. Ini berapa ada? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Baik. Baru setelah itu sekarang paman. Paman kandung. Ya laki-laki lah kalau paman ya. Paman kandung maksudnya apa? Berarti ini saudara. Saudara siapa? Saudara ayah. Ya, saudara ayah. Paman kandung. Kemudian berikutnya ya, paman apa ini kira-kira? Seayah. Nah, kalau apa bedanya paman kandung sama paman seayah? Dia ini, kalau ini saudara ayahnya sebapak seibu, paman kandung. Saudara ayahnya satu bapak, satu ibu. Kalau seayah berarti apa? Ya, saudara bapaknya tapi satu ayah lain beda ibu. Ya, oh iya. Sampai sini udah pusing ya. Tapi kalau hitung uang gampang. Ya, udah nggak usah yang ini, penting uangnya aja gitu aja. Nah, baik. Kemudian anak laki-laki paman kandung. Oh, dapat juga ya. Anak laki-laki paman kandung. Berikutnya anak laki-laki paman seayah. Ini saya sederhanakan saja. Kalau baca kitab pusing kepalanya Bu. Tayyib. Ini istri sini ya. Coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Oh dah. Ulang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 kah? Ya. Tayyib. Nanti ada sini saudara ya, ibu ya, saudara seibu di sini nanti. Di sini baru ada mu'tik ya, mu'tik sama mu'tikoh di sini ada nanti ya, mu'tik
Jadi 15. Mu'tiqah. Orang yang membebaskan budak laki-laki dan perempuan. Sini nanti. Ini untuk laki-laki. Ya. Yang pertama yang ke bawah namanya furu, ya. Furu, ya, ke bawah anak laki-laki, cucu laki-laki. Kemudian setelah itu ayah, kemudian kakek. Kemudian saudara laki-laki, kemudian saudara laki-laki kandung, kemudian saudara laki-laki seayah. Biar kompak saja ya, jangan bapak sini, ayah aja ya. Baik. Baru setelah itu anak laki-laki, ya, saudara kandung, anak laki-laki, saudara seayah. Baru paman kandung, paman seayah, anak laki-laki, ya, anak laki-laki, paman, ya, kandung, anak laki-laki, paman seayah. Ini untuk laki-laki. Perempuan ada nggak? Sabar ya. Ntar lu perempuan, laki-laki dulu. Karena ar-rijalu qawwamun 'alan nisa ya. Laki-laki dulu. Ada kebagian juga. Ada kebagian juga. Insyaallah. Sebentar. Ya. Baik. Ya, itu ada berapa? 15 ya. Baik. Kemudian baru setelah itu nanti ahli waris dari perempuan. Kalau ada pulpen merah biar kita bedakan ya. Kalau ada spidol merah, tapi kalau ada hitam saja nggak masalah. Jadi tadi apa? Sudah kita hitung ya jumlah semuanya. Baik. Tadi al-mu'tiq dan al-mu'tiqah itu maksudnya apa? Yang membebaskan budak, ya, atau yang membebaskan hamba sahaya bahasa kita, ya, laki-laki dan perempuan. Baik, sekarang jatah, ya, anak perempuan. Yang pertama anak perempuan. Di bawah anak laki-laki situ ada sejajar anak perempuan. Baik. Di sini tadi anak laki-laki, bersih sini anak perempuan. Baik. Anak perempuan. Baik. Setelah itu apa? Ada cucu, ya, cucu perempuan. Kita nggak bisa bedain ini. Kalau ada spidol merah kan enak kita bedain, nggak apa-apa. Ya, cucu perempuan. Oke. Baru setelah itu nanti, ya, di sini ada ibu. Ada ibu. Kemudian setelah itu ada nenek. Nenek dari siapa? Bapak. Nenek dari bapak. Taib, nanti ada catatan Nabi ya. Ada nenek juga dari ibu. Nah, nanti ada bagiannya saya kasih ini. Ada penjelasan khusus lagi ini. Taib ya. Ibu, ya, nenek dari ayah, kemudian nenek dari ibu. Baru setelah itu, ya, sini makanya tadi saya kosongin, ya, saudari kan kandung. Oke. Baru setelah itu yang terakhir nanti adalah saudari seayah. Saudari seayah. Baru setelah ini nanti ada saudara atau saudari
seibu. Ya. Jadi sini ya. Saudari saya atau saudari seibu. Udah cuma gini doang. Coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah, gitu aja. Selesai udah subhanaka. Hah? Udah. Ini apa namanya? Al-warisat minan nisa. Yang pertama apa tadi? Anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak perempuan nggak ada. Ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Oke? Ya, perempuan nggak ada. Sabar ya, nggak ada. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi si mayit meninggal nih, punya anak laki-laki, ya. Mayit meninggal punya anak laki-laki, ya. Punya anak laki-laki. Kemudian setelah itu dia punya anak perempuan dan laki-laki. Nanti gak ada syarat-syaratnya, Bu. Ada syarat-syarat. Wah, enak sekali ini, tiga-tiganya dapat gitu kan. Oh, kok ini anak perempuan nggak dapat? Dapat. Sementara dia anak laki-laki dapat juga. Nanti ada anaknya dia atau cucu laki-laki dari ini juga dan perempuan juga dapat. Ini ada syaratnya. Kalau bapaknya dapat, anaknya nggak dapat. Sampai di sini dia. Ya, sampai sini. Oke? Kalau bapaknya dapat, anak-anaknya nggak dapat, baik laki-laki dan perempuan. Ya, ada aturan mainnya, sabar dulu. Ada namanya hijab dan mahjub namanya nanti. Ada yang menghalangi dia tidak dapat karena ada yang di lebih atas. Maka yang dapatkan harta waris itu lebih atas dulu, ya, yang lebih dekat dengan mayit. Baik anaknya laki-laki dan perempuan, kemudian ayah dan sebagainya. Kemudian saudara, paman, saudara dan sebagainya. Nanti ada juga saudara ini nggak dapat karena ada anak. Ya. Itulah nanti kita belajar bab berikutnya hijab dan mahjub. Sekarang ini kita belajar berapa saja pendapatannya. Apa namanya? Siapa saja yang mendapatkan. Nanti kita hitung lagi, ya, anak-anak dapat berapa, laki-laki, perempuan dapat berapa, siapa yang dapat asobah, siapa yang dapat namanya apa fardun muqaddarah, ya. Muqaddarah, ya. Apa namanya? Bagian-bagian yang telah ditentukan. Nanti ada di situ ada 1/2, ada 1/3, ada 1/4, ada 1/6, ada 1/8, ya, ada 2/3. Nanti ada bagian-bagian ini belum kita bagi, Ibu sabar dulu. Pokok kita hafalin dulu. Ya, tapi insya Allah ini saya sederhanakan, kita sederhanakan, bisa ada gambaran insya Allah ya. Ya, kalau di kitab itu di laki-laki bedain apa itu, perempuan bedain. Nah, ini kita garis-garisin. Oke? Maka untuk pertemuan berikutnya nanti saya minta kalau ada spidol biru atau merah, biar kita bedakan mana laki-laki, mana perempuan. Oke, saya ulang lagi ya. Untuk laki-laki ini disebutkan mayat ya, maksudnya orang yang meninggal. Yang meninggal bisa jadi nanti karena talian, yang mana talian pernikahan ini? Suami istri ini karena pernikahan. Maka salah satu yang meninggal ini nanti ada jatahnya, ya, yang ditinggalkan. Ke bawah tadi namanya apa? Furu atau far. Kalau ke atas namanya usul atau asal, ya. Kalau ke samping namanya hawashi. Ya, dan ini semua adalah salah satu sebab seorang mendapatkan harta warisan karena sebab apa? Nasab. Kecuali yang dua ini karena sebab pernikahan. Baru yang setelah ini karena sebab apa? Karena sebab apa? Al-mawali, pembebasan. Ini kan budak ini. Mu'tik dan mutiko artinya adalah orang yang membebaskan hamba saya atau budak, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Baik, sebab pertama adalah nasab. Sebab kedua adalah pernikahan. Sebab ketiga itu adalah apa? Karena perwalian atau pembebasan hamba saya. 3 sebab ada di sini semua. Nggak ada yang lain di sini, nggak ada. Tidak ada. Yang lain nanti ada hitungan khusus lagi. Tayyib, sudah ya? Ya, tayyib. Ahli waris atau namanya dari laki-laki itu ada 15.
Ya. Kemudian dari perempuan itu ada 10. Jadi berapa? 25. Baik, di antara laki-laki tadi sudah disebutkan. Sekarang perempuan. Perempuan, anak perempuan, cucu perempuan, ibu, ya, nenek dari ayah, kemudian nenek dari ibu. Nah, nanti ada perhitungannya, makanya saya kasih ini ya. Kemudian setelah itu adalah saudari kandung. Saudari kandung kita, sebapak, seibu. Ya, jangan lupakan. Ya, makanya dengan saudara-saudara semuanya harus baik-baik. Jangan bermusuhan di dunia. Pas bagi harta waris mau minta warisan lah ini. Nah, nanti ada kondisi-kondisi, justru saudara itu banyak bagiannya nanti. Makanya ini harus akur nih saudara-saudari. Ya, begitu pula saudari seayah. Ya, satu bapak beda ibu. Jangan musuhan gara-gara beda ibu. Ya. Gara-gara beda ibu. Baik. Pabriknya beda, ini bermusuhan jadinya, bahaya. Ya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Nanti saudaranya kaya enggak kebagian lo bilang ya. Baik ya. Baik, ya, ini adalah namanya kalau kita sebut sini adalah syajaratul miras. Ya, bagan ahli waris. Paham ya? Baik. Ada pertanyaan lagi? Nah, ini belum bagiannya nih. Belum bagiannya. Baik. Secara umum nanti ya secara umum bagian mereka ini untuk laki-laki semuanya asobah kecuali suami dan saudari seibu. Asobah sisa ya. Ini asobah 1, asobah 2, ya. Asobah 3, asobah 4. Tahu asobah enggak? Asobah itu sisa. Itu sih sisa. Setelah apa? Semua yang lain sudah dibagi dulu, nanti baru dia dapat sisa dari hasil bagian yang lain. Tenang ibu-ibu jangan khawatir nih bapak. Gimana ini kita dapat ini? Laki-laki itu tidak akan dapat, khususnya asobah ini tidak akan dapat harta warisan kecuali ibu-ibu dulu bagi. Adil gak itu? Terakhir disebut duluan kebagian. Enak kan ibu-ibu? Sebutnya terakhir. Oh, tadi laki-laki semua dapat. Oh, sekarang perempuan yang terakhir dibagi. Ternyata apa? Terakhir disebutkan. Tapi apa? Pembagian ibu-ibu lebih duluan daripada bapak. Ya. Baik. Ya, nanti semua dari 15 laki-laki ini ya, kecuali apa? Suami dan saudara seibu itu dia tidak dapat asobah. Dapat sisa 1 anak laki-laki, 2 cucu, 3 ayah, 4 nenek, 5 saudara kandung, 6 saudara seayah, 7 anak laki-laki saudara kandung, 7 anak 8 anak laki-laki saudara seayah, kemudian paman ya kandung asobah, ini juga paman seayah asobah, anak laki-laki ya paman kandung, anak laki paman ya seayah, ini semua dapat asobah. Baru setelah itu yang lain ya, baru setelah itu yang lain. Nah, ibu-ibu nggak sabar nih, kira-kira berapa bagian saya? Contoh saya kasih bagian. Baik. Suami dulu ya, suami dapat berapa? Ada 2 bagian, 1/2. Oh, banyak kali di suami ini. 1/2,5 hartanya untuk suami. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau seandainya si istri ini meninggal tidak memiliki anak, ya, baik anak sama suaminya, anak kandungnya sama suami yang ini yang meninggal, ataupun anak bawaannya dari suami sebelumnya. Nah, berarti kalau sama suami sebelumnya berarti ya si suami ini apa? Menikahin janda, ya kan? Tayyib ya, tayyib ya. Dia 1/2 kalau istrinya tidak memiliki anak, ya, baik laki-laki dan perempuan. Yang kedua, suami itu dapat 1/4. Ya, kalau si istri itu punya anak bawaan atau anak dari hasil dia, maka suami mendapatkan 1/4 dari hartanya. Tidak jadi dapat setengah. Tidak jadi dapat setengah. Ya, baik. Kemudian istri berapa? Istri kelipatan dari suaminya. Kalau suami meninggal, ya ingat meninggal dulu ya. Ya, meninggal dulu. Ya.
Pilih meninggal atau dapat harta warisan ini? Terserah aja. Syariat ya. Ya, istri mendapat 1/4. Kalau apa? Suami tidak punya anak. Baik dengan istri 1, 2, 3, dia istri keempatnya. Ya, maaf saja ini contoh berat sekali sebenarnya, tapi contoh saja. Ini Ustadz sekali dikit-dikit ini contoh syariat ini. Ya, mungkin suaminya mungkin nikah sekali 1, 2, 3 bersamaan sama dia ya. Ternyata yang lainnya ya tidak punya anak. Yes, dapat 1/4. 1/4. Oke? Nah, tapi kalau suaminya punya anak baik dari dirinya atau dari yang lain, maka dia dapat 1/8 dari hartanya. Kelas ya? Nah, baik. Udah ini aja dulu. Ini aja dulu. Hafal ini dulu. Ini cuma saya kasih gambaran saja. Nanti saya kasih trik cara untuk gampang menghafalnya. Nanti kita akan kasih nomor yang dapat setengah siapa aja. Kita tulis semuanya. Enak dihafalnya nanti. Ya, karena kemudian yang dapat 2/3 siapa saja, ya, yang dapat 1/3 siapa saja, 1/4 siapa saja. Nanti kita ini contoh saja, ya, karena sini ada bapak, ibu-ibu atau suami dan istri, kira-kira berapa bagian, makanya saya bocorkan dulu sedikit. Oke, khair. Ini aja mungkin untuk namanya bagan miras atau orang-orang yang mendapatkan harta waris dari kalangan laki-laki dan perempuan. Adapun nanti sahamnya nanti kita akan atau fardun muqaddarahnya bagian-bagiannya nanti kita akan jelaskan insyaallah di pekan berikutnya. Kalau belajar faraid itu panjang ya, kita mah 1 tahun belajar. Al-Husna mah beda ya. Satu pertemuan langsung bagi aja harta warisan Ustaz. Ya, cukup ya. Baik, jazakumullah khairan. Baik, kalau di kitab ini ya penjelasan tentang pembagian orang-orang yang mendapatkan harta warisan itu sebanyak 3 halaman. Ya, 3 halaman bolak-balik, tapi kita singkatkan insyaallah agar bisa lebih gampang dicerna ya. Baik, cukup insyaallah sampai di sini karena sudah masuk waktu isyraq, dan semoga di bulan depan kita akan menentukan berapa jatah masing-masing atau jatah masing-masing ahli waris baik laki-laki dan perempuan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.